Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ramadan, NIM 19233013. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan SPT pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Sebelum saya akan menjelaskan materi tersebut, di sini tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata perkuliahan pemeriksaan pajak. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pembahasan materi. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengujian kelengkapan PPN dan PPNBM. Tujuan dengan adanya pengujian kelengkapan PPN dan PPNBM ini yaitu untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan seluruh objek pajak dalam SPT masa PPN dan PPNBM yang berupa penyerahan BKP atau JKP. Adapun terdapat teknik-teknik pengujian dalam kelengkapan PPM dan PPNBM. Yang pertama yaitu pemanfaatan informasi internal atau eksternal Dirjen Jenderal Pajak. Yang kedua yaitu penelusuran angka. Yang ketiga penelusuran bukti. Yang keempat pengujian keterkaitan. Dan yang kelima ekualisasi atau rekonsiliasi. Yang keenam permintaan keterangan atau bukti. Yang ketujuh konfirmasi. Dan yang terakhir yaitu pengujian kebenaran perhitungan matematis. Yang kedua yaitu pengujian kredit pajak masukan. Adapun terdapat tujuan dengan adanya pengujian kredit pajak masukan yaitu untuk memastikan bahwa PKP hanya mengkreditkan pajak masukan yang memang diperkenalkan. Adapun teknik-teknik dalam pengujian kredit pajak masukan yaitu yang pertama yaitu pemanfaatan informasi internal atau eksternal Dirjen Jenderal Pajak atau DJP. Terus yang kedua pengujian keabsahan dokumen. Yang ketiga penelusuran bukti. Yang keempat pengujian kebenaran perhitungan matematis. Yang kelima ekualisasi atau rekonsiliasi. Terus yang keenam itu pengujian kebenaran fisik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan materi tentang pengujian ketetapan waktu, penerbitan faktur dan kelengkapan isi faktur pajak keluaran. Adapun tujuan dari pengujian ketepatan waktu, penerbitan faktur dan kelengkapan isi faktur pajak keluaran yaitu untuk memastikan bahwa PKP telah menerbitkan faktur sesuai dengan ketentuan. Terdapat dua pengujian dalam ketetapan waktu penerbitan faktur dan kelengkapan isi faktur pajak. Yang pertama yaitu bisa dilihat dari penelusuran bukti berupa vouching ke faktur pajak keluaran atau dokumen kontrak jual atau beli. Yang selanjutnya bisa dilihat dari invoice dan syarat penyerahan, dokumen pengiriman barang, dan jurnal pengakuan pendapatan. Yang ketiga saya akan menjelaskan materi itu tentang pengujian objek PPN. Adapun tujuan dari pengujian objek PPNBM ini yaitu untuk memastikan bahwa apakah pembelian barang yang dilakukan PKP importir ataupun penyerahan barang yang dilakukan PKP pabrikan termasuk barang kategori mewah atau tidak. Di sini kita harus bisa melihat mana yang mewah dan mana yang tidak mewah. Adapun teknik dalam pengujian objek PPNBM ini yaitu yang pertama bisa dilihat dari penelusuran bukti berupa vouching. Terus yang kedua bisa dilihat dari pengujian kebenaran fisik. Yang kelima saya akan menjelaskan materi tentang pengujian kebenaran penerapan dasar pajak atau DPP. Tujuan dengan adanya pengujian kebenaran penerapan dasar pajak atau DPP ini yaitu untuk memastikan bahwa kebenaran DPP dalam setiap transaksi yang dilakukan. Adapun teknik dalam pengujian kebenaran penerapan dasar pajak atau DPP ini yaitu untuk melakukan penelusuran bukti berupa vouching. Yang keenam,
Saya akan menjelaskan materi tentang pengujian kebenaran penerapan tarif. Adapun tujuan dari pengujian kebenaran penerapan tarif ini yaitu untuk memastikan bahwa kebenaran tarif yang dipergunakan oleh PKP dalam setiap transaksi yang dilakukan. Terdapat dua teknik pengujian dalam kebenaran penerapan tarif. Yang pertama, bukti berupa vouching, terus yang kedua, konfirmasi. Yang ke selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu pengujian kebenaran pembayaran pajak. Adapun terdapat tujuan dari pengujian kebenaran pembayaran pajak itu untuk memastikan bahwa kebenaran pembayaran pajak yang diperhitungkan oleh PKP. Terdapat teknik pengujian dalam kebenaran pembayaran pajak itu untuk memastikan bahwa data internal DJP hanya SSP yang disampaikan oleh PKP. Selanjutnya, ada beberapa akun-akun yang terkait dalam PPN dan PPNBM. Yang pertama, itu akunnya berupa penjualan. Yang kedua, pembelian bahan baku. Yang ketiga, pembelian barang dan lainnya. Yang keempat, beban jasa. Yang kelima, penurunan nilai aset tetap. Terus yang terakhir yaitu construction in progress atau penambahan aset tetap berupa bangunan. Sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada saya yang salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.